Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang teknologi informasi dan komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya ICT, Informasi Komunikasi dan Teknologi. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data, baik itu untuk memperoleh suatu data atau informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah. Artinya bahwa TIK ini adalah ada kaitannya dengan paduan antara software dan hardware. Nah, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, bahwa TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Jadi TIK sebagai media dalam memfasilitasi dosen dan siswa atau mahasiswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Berikutnya adalah tersedianya bahan ajar dalam bentuk digital. Jadi dengan adanya TIK tidak lagi bahan ajar itu disajikan dalam bentuk paper, tapi di dalam bentuk digital, sehingga kita bisa menyimpan dokumen tersebut baik itu di dalam komputernya ataupun di dalam cloud, artinya di dalam internet, sehingga kita bisa mengambil kapanpun dimanapun kita berada. Berikutnya bisa belajar mencari pengetahuan di mana saja dan kapan saja. Dengan TIK kita bisa melakukan pembelajaran, mencari bahan ajar atau sumber materi dari mana saja. Itu bisa kita lakukan di mana saja, kapan saja, selama bisa terhubung dengan internet, atau misalkan kita pakai laptop, disimpan di laptop atau di handphone yang lebih simpel. Jadi kita bisa melakukan kapan saja, di mana saja kita berada. TIK sebagai skill dan kompetensi. Siswa mampu meningkatkan kemampuan dan kompetensinya di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa di sini kita nggak usah tabu dengan teknologi. Kita harus bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu memudahkan pekerjaan kita sebagai manusia. Itu tujuan penting. Teknologi informasi dan komunikasi juga mendukung manajemen pembelajaran. Guru dan siswa bisa belajar setiap harinya dengan mudah. Nah, dengan menggunakan teknologi informasi, guru dan mahasiswa bisa melakukan pembelajaran dengan jarak jauh. Contohnya, dengan kondisi pandemi seperti ini, yang tidak diharuskan belajar tatap muka, maka dengan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran bisa dilakukan dengan jarak jauh. Siswanya di rumah, gurunya di rumah, tapi bisa melakukan pembelajaran. Walaupun sebagian besar orang tidak bisa mengadaptasi dirinya dengan kondisi seperti ini, tapi lama-lama akan menjadi terbiasa. Berikutnya adalah kualitas layanan pada pengecekan dan pengelolaan administrasi bisa ditingkatkan. Dulu pelayanan administrasi dilakukan manual, semuanya dicatat menggunakan buku besar, dan sekarang dirubah kulturnya menjadi digital. Jadi semuanya disimpan dalam bentuk digital, diinput melalui komputer, disimpan. Ketika kita membutuhkan data, maka kita akan panggil dengan memasukkan entry data yang kode nomor, atau misalkan penomoran nomor induk siswa ataupun dengan nama, maka akan muncul dalam sekejap apa yang kita perintahkan. Jadi sangat memudahkan. Meningkatkan sumber daya manusia di sekolah. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, menuntut dosen atau guru atau staf atau siswa sekalipun itu dapat meningkatkan kemampuannya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga ini dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber bahan belajar. Pelajar bisa menyerap ilmu lebih cepat dengan penugasan dari guru kepada muridnya, maka siswa tersebut bisa mencari bahan ajar tersebut dengan cepat dengan melalui fasilitas Google. Tetapi kelemahannya juga banyak. Di sini
guru juga dituntut untuk bagaimana siswa tersebut memanfaatkan Google itu secara baik, tidak asal ngopi, tapi juga tetap harus dipelajari supaya apa yang dia copy paste dari internet tersebut bisa dia pahami, dan kalau tidak paham bisa ditanyakan kepada gurunya. Wawasan para guru semakin meningkat karena keterbukaan sumber daya informasi. Semua informasi yang kita butuhkan itu ada di internet. Tinggal kita mencarinya kapanpun, dimanapun, tanpa melihat waktu dan batas tempat sekalipun. Nah, ini salah satu keunggulan dari internet tersebut karena kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Beda dengan perpustakaan, kita harus ke perpustakaan ketika perpustakaannya buka jam kerja. Tapi kalau misalkan di luar jam kerja, ya kita tidak bisa mengakses itu. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita bisa memanfaatkannya kapanpun, dimanapun. Bahkan perpustakaan pun sekarang sudah ada perpustakaan digital, jadi bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Sehingga ini dapat meningkatkan wawasan para guru semakin cepat. Jadi jangan sampai kalah oleh muridnya gitu. Ya, jadi para guru harus lebih dulu menyerap informasi tersebut sebelum siswanya tahu. Sistem pembelajaran lebih maju dan modern mengikuti perkembangan zaman. Nah, kondisi pandemi seperti ini menuntut kita untuk paham dengan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum ini, mungkin banyak sebagian orang, baik itu guru ataupun siswa, mereka tidak paham bagaimana sih menggunakan teknologi tersebut. Ada yang sangat sederhana melalui WhatsApp, gitu. Ada yang melalui aplikasi, itu. Nah, ini dituntut oleh guru dan murid untuk bisa paham sehingga bisa mereka melakukan pembelajaran jarak jauh, dan artinya secara tidak sadar dia sudah beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Tanpa teknologi, pembelajaran yang up to date membutuhkan waktu yang lama. Bayangkan kalau misalkan tidak kita ada pandemi seperti ini, mungkin sebagian orang tidak paham. Bahkan dosen aja mereka tidak paham bagaimana sih e-learning itu gitu. Artinya, tapi sekarang dengan kondisi seperti ini mereka bisa paham menggunakan Zoom, Google Meet itu kan, pakai Edmodo gitu kan, Moodle dan lain sebagainya, itu mereka bisa pahami karena tuntutan. Kalau tidak paham, tidak beradaptasi, ya tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ini terbukti bahwa hikmah dari pandemi ini adalah sebagian orang memahami bagaimana melakukan pembelajaran jarak jauh. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Pelajar bisa mencari pengetahuan secara lebih luas dan mandiri. Siswa sekarang dituntut untuk paham menggunakan teknologi. Minimal mereka bisa mencari pengetahuan atau sumber pengetahuan itu melalui fasilitas search engine. Ada Google ya, search engine itu mereka bisa melalui voice comment menanyakan apa yang mereka dicari, maka akan muncul jawabannya seperti itu. Tapi dalam hal ini harus didampingi oleh orang tua, karena kalau tidak itu bisa keluar iklan yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa mereka masuk ke sana. Jadi harus dampingi. Berikutnya adalah pelajar bisa meningkatkan karakter, bakat, dan kepribadiannya masing-masing dalam mengikuti proses pembelajaran. Artinya dengan teknologi mereka juga, walaupun misalkan tatap muka, itu dengan menggunakan teknologi ini, gitu kan, itu bisa interaktif. Biasanya di kelas kalau misalkan metodenya ceramah, ngantuk, gitu kan. Tapi dengan menggunakan media pembelajaran elektronik, itu bisa lebih menarik dengan menampilkan video dan lain sebagainya. Seperti itu. Interaksi antara siswa dan guru bisa menjadi lebih mudah. Artinya walaupun jarak jauh, itu tetap bisa berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui video call, melalui Zoom, melalui Google Meet. Terus mempermudah mengirim tugas. Artinya bahwa tugas dikirim itu bisa melalui digital ya, tidak lagi bentuk kertas yang harus dikirimkan ke sekolah. Gitu.
Yang berikutnya adalah mempercepat pembelajaran. Artinya dengan dengan media teknologi ini bisa mempercepat pembelajaran. Seorang guru tidak harus banyak berbicara di depan kelas dengan menggunakan teknologi, tapi dengan bantuan visual, audio visual atau video gitu kan, itu lebih mudah melakukan proses pembelajaran. Demikian materi untuk hari ini, dan sebagai tugas ceritakan pengalaman Anda menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran, baik itu sebagai guru ataupun sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.